Shalom sahabat 3G, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya akan membahas tentang roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saya temukan ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Surat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan di surat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Demikianlah firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kenapa saya membahas ini? Tadi saya mendengar tentang podcast kembali dari Pendeta Billy Lantang, di mana narasumbernya itu adalah pendeta yang pernah terlibat dalam okultisme di dalam gereja. Okultisme itu kan hal-hal yang berhubungan dengan setan ya, meminta kekayaan dari iblis, kemudian santet menyantet, ya seperti itulah. Kalau hamba Tuhan yang telah bertobat itu kan seperti Mongol, seperti Pak Tony Daud, nah seperti itulah. Nah dia juga pernah terlibat karena ada semacam kebingungan lah dalam perjalanan imannya. Tapi yang saya highlight, yang membuat saya agak bingung dan terkesan adalah dia bilang juga sebenarnya saat ini pun banyak okultisme di dalam gereja. Okultisme di dalam gereja seperti apa? Yang dia jelaskan adalah melakukan peperangan-peperangan rohani. Kita harus berdoa, berpuasa, kemudian ke daerah-daerah untuk mencari setan gitu kan. Melakukan peperangan rohani. Kadang-kadang dia berpikir itu tidak perlu ya. Nah, itulah salah satu bentuk okultisme modern di dalam gereja sekarang. Dan dia juga menambahkan sebenarnya ya itu tipu muslihat iblis, karena setan pada dasarnya kan bapa segala dusta ya. Seperti yang tertulis di Yohanes 8 ayat yang ke-44. Jadi ya kalau dari situ yang dia bilang bahwa kita itu sebenarnya nggak usah repot-repot ya, nggak usah bingung-bingung. Kalau istilah Gus Dur, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Ya intinya ya, tetelestai yang dia bilang, sudah selesai. Kalau sudah selesai, seperti perkataan Yesus di kayu salib, kalau yang pernah nonton Passion of the Christ gitu kan, sudah selesai. Kata sudah selesai itu berarti semuanya sudah dibereskan. Semua dosa-dosa manusia, semua roh-roh jahat yang ada di dalam dunia ini sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi nggak usah tuh namanya cari-cari, istilahnya cari-cari masalah lah kalau begini mah, okultisme dalam gereja. Nyari-nyari permasalahan, kurang kerjaan itu biasanya. Biasanya antara kebanyakan terlalu terlalu rohani sehingga dipush oleh Tuhan untuk bukan dipush oleh setan untuk berpikir seperti itu, ditaruh di pikirannya melakukan peperangan rohani lah, segala lah, kita perlu berpuasa lah, kita perlu apa. Nah itu mah ya itu yang saya dapat ya. Bagi saya sih juga, wow, ternyata ada ya yang seperti ini ya di dalam gereja ya, okultisme di dalam gereja. Bentuknya seperti ini. Nanti untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Mungkin kalau yang tertarik untuk mengetahuinya, silakan nonton di podcastnya Pak Pendeta Billy Lantang. Tapi inti yang mau saya sampaikan adalah jadilah bijak, jadilah dewasa rohani, bahwa
dengan membaca lebih banyak membaca firman Tuhan di Alkitab, dengan mengalami lebih banyak, sehingga kita tidak mudah tertipu oleh tipu muslihat iblis. Dan mengerti bahwa semuanya itu sudah selesai di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus untuk kita. Semua sudah selesai. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Dan ingat bahwa semuanya sudah selesai, percayakan semuanya kepada Tuhan. Demikian sharing saya, silakan share jikalau bermanfaat. God bless you all. Terima kasih.